Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihil akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alim al-hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma hadina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa anta ghfira lana wa tarhamna wa idza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffana ghaira maftunin. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna li hubbik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limasyayikhihim wa lil hadirin was sami'in. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil qawli wal amal ya arhamar rahimin. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah atas melimpahnya berbagai nikmat kepada kita, khususnya nikmat iman, Islam, sehat walafiat. Kita bisa melanjutkan pengajian kita. Semoga pada pengajian ini Allah tambahkan nikmatnya kepada kita berupa nikmat ilmu, nikmat pemahaman, dan kemudahan untuk mengamalkan apa yang kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, hari ini kita akan mengaji fikih dengan membaca kitab atau melanjutkan bacaan kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah karya dari Syekh Bafadhal Al-Hadrami rahimahullah, dan kita akan membahas tema tentang azan. Ya. Paslonnya, pasal baru. Qala rahimahullah, yustahabbu disunatkan. Yustahabbu disunatkan. 1. Al-azanu azan, dan 2. Wal iqamatu, dan disunatkan pula iqamah. Disunatkan untuk azan dan disunatkan untuk iqamah. Lil maktubati, bagi salat fardu. Lil maktubati, bagi atau untuk salat fardu. Jadi kalau kita hendak menunaikan salat fardu, kita disunatkan untuk azan dan juga untuk iqamat. Qala rahimahullah, illam yasilha bifaitatin. Illam yasilha bifaitatin, jika orang yang sholat itu tidak menyambung ya, sholatnya, tidak menyambung sholatnya bifaitatin dengan sholat yang terlewatkan atau sholat qadha. Bifaitatin jika tidak menyambungnya dengan sholat yang diqadha karena lewat ya, karena terlewat. Apa ini maksudnya ya? Jadi kita bahas dulu yang depan dulu ya. Jadi masuk waktu zuhur umpamanya, masuk waktu zuhur, kita mau sholat zuhur. Kita mau sholat zuhur, maka disunatkan kita untuk azan dan untuk iqamat demi melaksanakan sholat zuhur. Oke, umpamanya gini, kita mau sholat asar. Masuk waktu asar, kita mau sholat asar. Nah, jika misalnya sholat zuhur sebelumnya kita terlupakan atau terlewatkan, dan baru mungkin karena tidur, mungkin karena lupa, baru ngeh setelah masuk waktu asar, ya kan? Nah, terus kita mau sholat zuhur nyambung dengan sholat asar. Nah, yang seperti ini untuk asarnya jika zuhurnya dilakukan duluan, untuk sholat asarnya jika sholat zuhurnya dilakukan lebih dulu, yang qadhonya, maka asarnya tidak usah azan. Oke. Itu maksud dari illam yasilha bifaitatin.
bifa itatin. Oke, insyaallah sudah jelas. Ya. Nah, disunatkan azan tadi atau azan disunatkan bagi siapa? Azan disunatkan lirajuli. Azan disunatkan bagi laki-laki. Lirajuli bagi laki-laki. Walau munfaridan. Meskipun laki-laki itu sendirian. Jadi walaupun sendirian tetap disunatkan azan. Tetap disunatkan azan. Meskipun sendirian. Dan walau sami al-azana. Dan meskipun laki-laki yang sendirian itu telah mendengar suara azan. Meskipun laki-laki yang sendirian itu telah mendengar azan. Jadi dia sudah mendengar azan, tapi karena satu dan lain hal dia tidak ke masjid. Satu dan lain hal dia tidak ke masjid. Terus dia ingin sholat fardu, Walaupun sendirian, walaupun sudah mendengar azan, dia tetap disunatkan untuk azan. Wali jamaatin, juga disunatkan azan bagi jamaah. Bagi jamaah saniyatin yang kedua. Juga disunatkan azan bagi jamaah yang kedua. Atau gelombang kedua. Jamaah gelombang kedua. Ini kalau di kitab lain ditambah keterangan. Tidak harus atau bahkan dimakruhkan dengan suara lantang. Dimakruhkan tapi ya. Makruh azan jamaah kedua itu dengan suara keras. Ya kalau sekarang yang jamaah kedua tidak usah pakai speaker. Jadi tetap disunatkan, tapi di kitab lain dijelaskan tidak dengan suara lantang. Cukup memberi tahu saja kepada jamaahnya, jamaah kedua ini akan ada jamaah berikutnya, kira-kira begitu ya. Jadi jangan pakai speaker. Kenapa tidak boleh dengan atau dimakruhkan dengan suara keras, apalagi pakai speaker? Nanti khawatir pendengar yang di luar masjid salah paham. Khawatir pendengar di luar masjid apa? Salah paham. Salah pahamnya mungkin dikira adzan yang pertama tadi salah waktu. Mungkin ya. Atau salah pahamnya dikira azan berikutnya ini atau jamaah kedua itu dikira sudah masuk waktu baru untuk sholat yang baru. Oke, itu alasannya ya. Alasannya sehingga walaupun tetap disunatkan azan untuk jamaah kedua, tapi tidak usah dengan suara lantang dan tidak usah apalagi pakai speaker gitu ya. Oke. Juga disunatkan azan untuk faitatin. Untuk sholat yang qadha, faitah. Untuk sholat yang faitah. Untuk mengqadha tetap disunatkan. Alasannya ada kejadian pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW selesai berperang, lalu perangnya selesai, melanjutkan perjalanan. Nah, ternyata Rasulullah bersama seluruh rombongan tuh kecapean dan kelelahan. Semuanya tertidur dan baru bangun setelah matahari terbit. Artinya waktu subuh sudah habis. Ya. Maka Rasulullah SAW meminta kepada rombongan untuk meninggalkan tempat itu. Alasan beliau karena di tempat itu tempat yang tidak bagus, tempat yang buruk ya. Membuat mereka tertidur sampai lewat subuhnya. Nah, setelah melewati lokasi itu nggak begitu jauh, beliau tetap perintahkan untuk azan sebelum sholat subuh qadha berjamaah. Sebelum sholat subuh qadha berjamaah. Itu ya. Itu maksud wafaitatin. Oke. Selanjutnya fa ini jitama'a fawaitu. Jika sholat-sholat yang terlewat ternyata lebih dari satu. Itu namanya ijtama'a fawaitu. Ini pernah terjadi juga pada zaman Rasulullah SAW dulu. Sebelum adanya sholat khauf. Sebelum adanya syariat sholat khauf. Pada waktu Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in berperang di perang Ahzab atau di perang Khandaq.
di perang Ahzab dan di perang Khandaq itu kan pengepungan pasukan koalisi terhadap Madinah itu sangat ketat. Mereka 10.000, jadi itu jumlah yang sangat besar sekali pada zaman itu. Sedangkan Madinah mah kecil saja, dikepung dengan sangat ketat. Nah, karena pengepungan begitu ketat, waktu itu syariat sholat khauf belum ada, beliau dan para sahabat Nabi tidak sempat sholat zuhur di waktunya, tidak sempat sholat asar di waktunya, tidak sempat sholat maghrib di waktunya, baru ada kesempatan untuk sholat di waktu isya setelah malam. Di waktu isya setelah malam. Nah, di situ kan berarti terjadi kasus namanya apa? Ijtama'a fawaitu. Jadi ada sholat-sholat yang terlewatkan. Sholat-sholat terlewatkan ada zuhur, asar, maghrib. Itu terlewatkan. Oke. Nah, jika terjadi kasus begitu, ada sholat yang lebih dari satu terlewatkan. Atau jama'a takdiman. Atau orang yang sholat melakukan sholat jamak takdim. Melakukan sholat jamak takdim. Jadi umpamanya sholat zuhur dan asar dilakukan di waktu zuhur. Nah, itu jamak takdim. Au takhiran atau jamak takhir, berarti sholat zuhur dan asar pelaksanaannya di waktu asar. Itu jamak takhir. Nah, jika yang terjadi begini, ada beberapa sholat terlewatkan atau jamak takdim atau jamak takhir, maka adzana lil ula. Maka dikumandangkan azan untuk sholat yang pertama wahdaha saja. Untuk sholat yang pertama saja. Untuk contoh kasus peristiwa yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW tadi, ya, zuhur, asar, maghrib dan isya, 4 sholat. Itu azannya 1 kali saja, yang azan sholat faitah yang pertama. Atau kalau jamak takdim, azannya yang pertama saja. Sedangkan yang kedua itu cukup iqamat saja. Atau jamak takhir, ya. Jamak takhir azannya yang pertama saja, ya, azan dan iqamat, ya kan. Nah, untuk yang kedua iqamat saja. Untuk yang kedua iqamat saja. Oke ya, jadi untuk faitah juga begitu, azannya sekali tapi qomat. Qomatnya untuk sholat yang pertama, lalu qomat lagi untuk sholat yang kedua, qomat lagi untuk sholat yang ketiga, dan qomat lagi untuk sholat yang keempat. Dalam kasus cerita yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Oke, lanjut ya. Wa tustahabbu al-iqamatu wahdaha lil mar'ati. Wa tustahabbu dan disunatkan. Wastustahabu dan disunatkan al-iqamatu mengumandangkan iqamat wahdaha saja, iqamat saja ya, lil mar'ati bagi perempuan. Jadi untuk perempuan kalau mau sholat tidak usah azan, cukup iqamat saja. Oke. Untuk azan laki, perempuan, dan waktu sholat apa saja, nah, sudah selesai. Nanti akan ada lagi, tapi bab azannya belum selesai juga soalnya. Tapi isu berbeda sekarang. Wa an yuqala dan disunatkan untuk disampaikan atau diucapkan. Disunatkan untuk diucapkan atau disampaikan fis sholati dalam sholat al-masnunati sholat sunat. Nah, untuk sholat sunat, jamaatan sholat sunat yang dilakukan secara berjamaah, sholat sunat yang dilakukan secara berjamaah, yang ghairal janazati, yang selain sholat jenazah, oke, tentu jenazah hukumnya bukan sunat ya, fardu kifayah. Tapi karena mumpung momentumnya bicara tentang isu yang sama, jadi gabung. Jadi jangan dipahami jenazahnya sholat sunat. Jenazahnya bukan sunat, ya. Fardu kifayah. Tapi dalam hal ini kasus yang akan
bicarakan sama. Apa yang dikatakan? Dikatakan as-sholatu jami'atun atau as-sholata jami'atan. As-sholata jami'atan. Jadi maksudnya sholat sunat yang dilakukan secara berjamaah tidak usah azan, nggak usah azan, ya, cukup diucapkan as-sholatu jami'atun atau as-sholata jami'atan. As-sholatu jami'atun atau as-sholata jami'atan. Oke. Dan ini berlaku untuk selain ghairal janazati, ya. Ghairal janazati. Oke. Terus lanjut, ya. Sekarang sudah masuk ke detail masalah azan sekarang. Qala Syekh Bafadhol rahimahullah, wa syartul azani, dan syarat azan, pertama apa syaratnya? Pertama, berada di waktunya, illas subha, kecuali untuk sholat subuh. Fayajuzu, boleh mengumandangkan azan untuk sholat subuh ba'da nisfil laili, setelah tengah malam. Artinya azan untuk sholat subuh meskipun belum masuk waktunya boleh, babnya boleh ya, bukan sunat, bukan wajib, tapi boleh. Oke, boleh ya. Terus kecuali lagi wa illal awwala, dan kecuali azan pertama yaumal jumu'ati, pada hari Jumat. Jadi untuk azan pertama Jumat, misalnya belum masuk waktu, misalnya ini ya, itu boleh, babnya boleh lagi-lagi ya. Jadi misalnya belum masuk waktu, boleh untuk azan pertama Jumat. Bagi yang Jumatannya azannya 2 kali. Oke, itu syarat pertama, syarat nomor 1 sudah masuk waktu ya. Yang syarat kedua, wat tartibu, redaksi azannya itu urut. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya kan? Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, ya. Redaksi kalimat-kalimatnya urut, tertib. Nggak boleh dibolak-balik atau disungsang atau nggak boleh, urut begitu. Ini syarat kedua. Syarat yang ketiga adalah wal muwalatu. Jadi tidak ada jeda yang memisahkan. Tidak ada jeda yang memisahkan antara kalimat azan satu dengan kalimat azan lainnya. Tidak dibikin jeda sehingga terpisah. Umpamanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, sudah. Habis itu diamnya nggak sebentar, diamnya lama. Sehingga antara kalimat azan yang sudah dikumandangkan dengan yang belum sudah terputus. Nah, kalau sudah sampai terputus, nah ini ukurannya kelaziman saja. Ukurannya kelaziman aja. Jangan sampai putusnya terlalu lama. Nah, ini namanya tidak memenuhi syarat azan itu. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, wa kaunuhu min wahidin. Azan itu dilantunkan dari awal sampai akhir oleh satu orang. Dilantunkan dari awal sampai akhir oleh satu orang. Jadi nggak dibagi-bagi tugas. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, A. Nanti berikutnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, berikutnya B. Bukan begitu. Tapi dilantunkan oleh satu orang. Mungkin ada yang nanya, gimana kalau azan dilakukan oleh 2 orang bareng? Dengan maksud supaya zaman dulu sebelum ada speaker ya. Zaman dulu sebelum ada speaker itu
supaya suaranya lantang, 2 orang azan bareng. Ya nggak apa-apa azan bareng gitu ya. Nggak apa-apa azan bareng atau 3 orang azan bareng. Tapi yang penting jangan dibagi-bagi kalimatnya itu. Jadi 1 orang dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir. Kaunuhu min wahidin. Maksudnya begitu ya. Dari awal azan sampai akhir azan yang melakukan 1 orang. Berikutnya wabil arabiyati. Azan itu dikumandangkan dengan kalimat bahasa Arab. Dengan kalimat bahasa Arab, ingkana sama man yuhsinuha. Jika ada yang bisa melantunkan azan berbahasa Arab dengan baik. Jika ada orang yang bisa melantunkan azan dengan baik. Nah, mungkin ini bertanya, berarti boleh dong kalau azannya nggak pakai bahasa Arab. Nah, nanti dulu, sabar dulu ya. Terus ini berikutnya soalnya nih. Wa alaihi an yata'allama. Bagi yang tidak bisa bahasa Arab, ya belajar. Bukan belajar bahasa Arabnya, bukan. Bukan belajar bahasa Arab. Kalau belajar bahasa Arab nanti perlu waktu lama. Itu saja azannya itu, redaksi kalimat Arabnya dihafalin udah. Redaksi kalimat azannya dihafalin, jadi belajar. Sehingga azannya bisa dikumandangkan dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, gitu ya. Oke. Syarat berikutnya adalah wa isma'u ba'dil jama'ati. Memperdengarkan suara azan kepada sebagian jamaah. Jadi yang namanya azan jangan sirriyah ya. Namanya azan jangan sirriyah, tapi harus didengar oleh jamaah. Dan juga wa isma'u nafsihi in kana munfaridan. Ini ada kata-kata in kananya. Dan didengar oleh diri sendiri atau diperdengarkan kepada diri sendiri jika sendirian ya. Diperdengarkan pada diri sendiri jika sendirian. Oke, enggak perlu disarah panjang-panjang. Jelas sudah kalimatnya. Oke, ini adalah syarat yang tadi itu, syarat-syarat adzan yang bagian pertama. Sekarang syarat muadzinnya sekarang, ya. Syarat muadzinnya sekarang. Kalau tadi syarat adzannya, sekarang syarat muadzinnya. Qala rahimahullah wa syartul muadzini, syarat muadzin nomor 1 adalah al-islamu. Yang azan itu ya orang Islam yang azan. Oke. Yang kedua wat tamyizu, tidak harus balik ya. Tidak harus balik, tapi sudah sampai ke umur namanya umur tamyiz. Umur bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah. Udah bisa membedakan itu, dan ini tidak harus balik. Udah ngerti. Yang ketiga muadzin itu wadzukuratu, laki-laki. Syarat muadzin yang ketiga adalah muadzin itu laki-laki. Disunatkan yang azan suaranya bagus dan lantang. Satu bentuk kasih sayang Rasulullah SAW, beliau memerintahkan kepada muadzin beliau, ya kalau lagi malam-malam hujan, agar hayya ala sholahnya diganti dengan ala shollu firrihal.